Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Yunyun memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Pertemuan pertama antara keduanya sangat indah dan menyentuh, dan itu juga membuka jalan bagi perkembangan selanjutnya dari hubungan mereka. Namun nasib baik membuat orang-orang dan banyak hal tak terduga terjadi setelah itu, yang membuat jarak antara dua orang semakin jauh, dan akhirnya menjadi situasi yang memalukan. Menjadi penyayang tetapi tampaknya kejam, menjadi satu sama lain tetapi tidak terlihat satu sama lain. Jika itu tidak terjadi, mungkin dia dan Xiaoyan sudah lama bersama. Tapi sejarah tidak bisa diasumsikan. Pada akhirnya Xiaoyan membawa dua istri yang cantik dan meninggalkan benua Daoqi, dan Yunyun meninggalkan penyesalan yang tak ada habisnya. Sekarang Xiaoyan kembali lagi. Yunyun bersumpah dalam hatinya bahwa kali ini dia tidak akan pernah meninggalkan penyesalan. Pada saat ini dia melepaskan kesombongannya sebelumnya dan akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Xiaoyan, aku pikir kamu berpikir begitu keras." Sebuah kata-kata bernilai 1000 kata. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak mengetahui kasih sayang Yunyun di lubuk hatinya? Ada dua wanita yang sangat penting. Salah satunya adalah Xun-er dan yang lainnya adalah Yunyun. Jika orang yang paling dia cintai adalah Xun-er, maka orang yang paling membuatnya berkesan adalah Yunyun. Xiaoyan tersenyum dan mencium bibir merahnya dalam-dalam. Yunyun hanya bisa merasa tubuhnya gemetar. Kemudian dia memeluk Xiaoyan erat-erat dengan kedua tangannya, mencoba yang terbaik untuk melayaninya. Pada saat ini ada keheningan antara langit dan bumi. Hanya dua orang yang benar-benar saling mencintai dan mencium satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Melihat ini banyak orang di langit tercengang. Sungguh luar biasa bahwa mereka berdua benar-benar berada di langit di depan musuh. Melihat ini Jian merasa cemburu. Di sudut tertentu dari kerumunan, Lala Nyanran dengan ekspresi sedih melihat ciuman tak terkendali antara Xiaoyan dan gurunya di bawah perhatian semua orang. Hatinya sangat tidak nyaman. Dahulu kala pria di langit awalnya adalah tunangannya. Jika dia tidak memutuskan pernikahan, mungkin orang yang mencium Xiaoyan saat ini adalah Nalanyanrannya. Namun dialah yang menghancurkan kebahagiaan yang awalnya menjadi miliknya. Dia pergi ke keluarga Xiao untuk memutuskan pernikahan dengan sikap arogan, yang menyebabkan Xiaoyan menderita penghinaan. Sejak itu keduanya telah membuat perjanjian 3 tahun dan telah menjadi musuh dengan kekuatan yang sama. Dan setelah janji 3 tahun, keduanya menjadi orang asing dan tidak lagi memiliki hubungan. Sampai hari ini Nalanyanran menyesali tindakannya hari itu. Meskipun banyak orang yang menyukainya, dia tidak akan pernah melupakan pria yang pertama kali menggerakkan hatinya. Bocah laki-laki bernama Xiaoyan. Dia tahu bahwa dalam hidup ini, dia ditakdirkan untuk sendirian selama sisa hidupnya. Nalanyanran tiba-tiba berbalik dan pergi dengan sedih. Pada saat ini dada Xiao Yichen sudah meledak dengan kemarahan yang mengerikan. Dia selalu menganggap Yunyun sebagai wanitanya. Dan Yunyun benar-benar mencium pria lain di depannya. Xiao Yichen sangat marah dan segera berteriak, "Beraninya kamu mengabaikan keberadaanku. Pergilah ke neraka." Begitu teriakan itu jatuh, dia bergegas menuju dua orang yang berciuman. Dan energi yang menakutkan tiba-tiba mengalir ke arah mereka berdua. "Kaisar Yan, hati-hati!" ucap dari semua orang. Xiaoyan tampaknya tidak menyadari serangan diam-diam Xiao Yichen. Namun saat Xiao Yichen mendekat di depan Xiaoyan, aura mengerikan yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan dan kemudian hanyut ke segala arah.
Apa? Xiao Yichen tersapu oleh aura tak kasat mata, dan aura kuat mengguncang tubuhnya menjauh. Melihat ini, semua orang benar-benar terkejut. Meski Xiaoyan masih mencium Yunyun dengan penuh gairah, aura tak kasat mata yang keluar dari tubuh Xiaoyan justru membuat Xiao Yichen terbang jauh. Semua orang terkejut. Xiao Yichen juga menunjukkan ekspresi heran saat ini. Meskipun dia belum pernah bertemu Xiaoyan, dia telah mendengar tentang prestasi Kaisar Yan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar Yan yang legendaris akan begitu menakutkan. Setelah waktu yang lama, bibir Xiaoyan dan Yunyun akhirnya berpisah dengan enggan. Xiaoyan menatap pipi dan berkata, "Yunyun, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu." Yunyun mengangguk dan berkata, "Kamu tidak boleh membiarkan Xiao Yichen pergi. Dia..." "Aku tahu, serahkan semuanya padaku." Xiaoyan memberinya senyuman tegas dan kemudian melambaikan telapak tangannya. Perahu roh yang sangat besar menerobos kehampaan dan muncul. Kemunculan perahu roh membuat semua orang terkejut. Di dek perahu ada 4 orang berdiri. Penjaga kapal roh yang cantik Ling Er, You Kuan yang menawan, Xiao Qing yang imut, dan Xiaoyan kecil. Xiaoyan kecil melambai pada semua orang dan berteriak, "Saudari Xiao Xiao, Bibi Jian, cepatlah naik." Xiaoyan lalu berkata, "Xiao Xiao, bawa semua orang ke perahu roh." Mendengar ini, Xiao Xiao segera membawa banyak orang ke perahu roh. "Yunyun, kamu pergi ke perahu roh untuk beristirahat dulu dan serahkan semuanya padaku," ucap dari Xiaoyan. Setelah Yunyun pergi, Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan menatap Kaisar Naga Xiao Yichen untuk pertama kalinya. Dia bertepuk tangan dan bertanya, "Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati?" ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu sangat sombong." Xiao Yichen berteriak dengan marah. Senyum di wajah Xiaoyan perlahan menghilang dan niat membunuh yang mengerikan melonjak dari matanya. Xiao Yichen ini benar-benar melakukan banyak kejahatan, memberontak melawan klan Xiao, membunuh orang-orang dari klan Xiao, memenjarakan Yao Lao dan Xiao Ding, menguasai klan Xiao, Papiliun Qingyun, klan Xiao, Yan Meng, dan membunuh tak terhitung orang di tangannya. Hal yang paling tak tertahankan bagi Xiaoyan adalah bahwa Kaisar Naga benar-benar membunuh saudara keduanya, Xiao Ding, dan putranya Xiao Lin. Selain itu, dia juga memaksa orang kepercayaannya Yapai untuk mati. Memikirkan kejahatan Xiao Yichen yang tak terhitung banyaknya, Xiaoyan sangat marah dan amarahnya naik ke langit. Dia segera berteriak, "Jika kamu mengatakan aku sombong, maka aku akan menunjukkan kesombonganku," ucap dari Xiaoyan. Saat kata-kata Xiaoyan jatuh, kekuatan yang sangat mengerikan menghantam tubuh Xiao Yichen dengan ganas. Duar! Dengan ledakan, tubuh Xiao Yichen langsung jatuh menghancurkan tanah. Setelah beberapa saat, Xiao Yichen naik lagi ke langit. Meskipun kekuatan barusan menakutkan, itu tidak menyebabkan kerusakan besar padanya. Dia menstabilkan tubuhnya. Kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba menghantam punggungnya. Tubuhnya diledakkan lagi, tapi kali ini dia tidak bisa seberuntung tadi. Sebelum dia jatuh ke tanah, sesosok muncul di bawahnya. Segera setelah itu, pukulan yang tak tertandingi menghantam tubuhnya dengan keras. Tubuh Xiao Yichen naik dengan cepat. Ketika tubuh Xiao Yichen naik ke titik tertinggi, kecemerlangan energi yang tak tertandingi segera ditembak jatuh dan menghantam tubuhnya dengan ganas. Tubuhnya jatuh lagi. Dalam sekejap mata, Xiao Yichen diledakkan belasan kali. Hiat, bak pikpok duar bedak bleduk jeger duar. Suara keras terus-menerus terdengar di langit, dan sosok Xiao Yichen terus-menerus dibombardir oleh kekuatan menakutkan.
Di depan Kaisar Yin, Kaisar Naga bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bergerak. Melihat ini, semua orang sangat terkejut. Mereka tahu bahwa kekuatan Kaisar Yin sangat menakutkan. Prajurit Xiao Yichen semuanya sangat pucat. Dengan ekspresi putus asa, selama bertahun-tahun mereka telah melakukan banyak hal buruk dengan Kaisar Naga. Dan begitu Kaisar Naga dikalahkan, mereka tahu apa hasilnya nanti. Orang-orang di perahu Ros sangat gembira. Kekuatan Kaisar Yin melampaui harapan mereka. Tanpa diduga, Kaisar Naga yang hampir tak terkalahkan di mata mereka dibombardir oleh Kaisar Yin seperti bola. Pada saat ini Xiao Yichen sangat tertekan. Kekuatan yang terkandung dalam setiap pemboman Xiao Yin sangat menakutkan. Dengan peningkatan jumlah pemboman, Xiao Yichen mulai muntah darah. Duar! Di bawah tatapan banyak orang, Xiao Yan menendang Xiao Yichen keluar dan menabrak langsung ke tanah, membuat lubang besar di tanah. Setelah beberapa saat, Xiao Yichen terbang keluar dari lubang dengan gemetar. Pada saat ini Xiao Yichen dipenuhi bekas luka dan darah. Xiao Yan berdiri dengan bangga di atas langit. Dia lalu berkata, "Xiao Yichen, bukankah kamu sangat agung ketika aku pergi? Mengapa kamu begitu pengecut sekarang?" Xiao Yichen mendengarkan dengan tenang tanpa berbicara. Xiao Yan lalu berkata lagi, "Kamu terlalu sombong. Bagaimana kamu bisa layak menjadi seorang Daudi? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Kamu dapat menggunakan kekuatan terkuatmu dan menyerangku. Aku tidak akan melawan. Ingat, ini satu-satunya kesempatanmu." Mendengar ini, Xiao Yichen menatap Xiao Yan dengan dendam dan berkata, "Baiklah, ini yang kamu katakan. Kamu tidak boleh menyerangku." Segera segel di tangannya berubah dengan cepat, dan dia berteriak, "Api hitam dunia, dengarkan perintahku. Ribuan api hitam, kembali." Segala sesuatu di dunia dibagi menjadi yin dan yang, dan api tidak terkecuali. Jika api aneh Xiao Yan memiliki api yang, maka api hitam Xiao Yichen memiliki api yin. Saat itu Xiao Yichen juga mengandalkan teknik budidaya Feng Shui untuk menyerap api yin ekstrim antara langit dan bumi. Dan hanya dalam belasan tahun, dia dengan cepat dipromosikan menjadi Daudi. Setelah Xiao Yichen berteriak, api hitam dengan cepat berkumpul dari segala arah. Pada akhirnya, semuanya melebur ke dalam tubuh Xiao Yichen. Dan tubuh Xiao Yichen membengkak dengan cepat, menjadi raksasa hitam besar. Tubuh Kaisar Api Hitam. Setelah Kaisar Api Hitam terbentuk, dia melancarkan serangan terhadap Xiao Yan. Tetapi dia terdiam saat melihat bahwa Xiao Yan menyerangnya. Xiao Yichen lalu berteriak marah, "Xiao Yan, kamu adalah Kaisar Yin yang bermartabat. Mengapa kamu berbohong?" ucap dari Xiao Yichen. Xiao Yan lalu berkata, "Integritas macam apa yang ada pada anjing sepertimu yang membunuh tuannya?" Kata-kata Xiao Yan yang penuh dengan niat membunuh. Xiao Yan memeluk kaki kanan Xiao Yichen dengan kedua tangan dan mengayunkan tubuh besar Xiao Yichen ke atas. Xiao Yan memegang raksasa Kaisar Api dan tubuhnya yang sangat besar diputar. Xiao Yan mengayunkan Xiao Yichen semakin cepat seperti roda angin yang sangat besar berputar dengan cepat. Tiba-tiba, Xiao Yan membanting telapak tangannya dan Xiao Yichen dilempar keluar oleh Xiao Yan seperti roda angin. Tubuh Xiao Yichen yang sangat besar dengan cepat jatuh. Xiao Yan tidak melepaskan Xiao Yichen. Satu demi satu tinju energi yang mengandung kekuatan mengerikan meledak ke arah Xiao Yichen dengan hebat. Hiat, bak bik bak, duar der dor, beledak beleduk julger. Ledakan terdengar satu demi satu, membombardir tubuh Xiao Yichen seperti hujan lebat. Tubuh Xiao Yichen penuh dengan luka dan darah menyembur keluar. Dengan teriakan Xiao Yichen, tubuh raksasanya jatuh ke tanah, menghancurkan tanah menjadi jurang maut.
Xiao Yan menekan telapak tangannya ke arah jurang di mana Xiao Yichen telah jatuh, dan api mengerikan tiba-tiba mengalir ke dalam jurang di bawah. Setelah beberapa saat, semua tanah di bawahnya meleleh, dan jurang menjadi kolam magma yang memancarkan panas. Dalam pertempuran antara Kaisar Yan dan Kaisar Naga, satu generasi Kaisar Naga akhirnya dikalahkan. Kaisar Naga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Saat itu dalam pertempuran antara Xiao Yan dan Kaisar Huntian, Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Kaisar Huntian. Selain itu, setelah kekalahan, dia tidak dapat membunuh Kaisar Surga Jiwa. Dan pada akhirnya dia hanya bisa menyegel Kaisar Surga Jiwa di lapangan Yihuo. Setelah bertahun-tahun, akumulasi dan pengendapan di benua Qi asal, dia tidak seperti dulu lagi. Dan dia telah melampaui Daudi biasa. Karena itu tidak mengherankan jika dia bisa mengalahkan Kaisar Naga dengan begitu mudah. Setelah kemenangan Xiao Yan, orang-orang di perahu roh mendidih. Banyak orang berteriak, "Hidup Kaisar Yan! Hidup Kaisar Yan! Hidup Kaisar Yan!" Dan banyak orang langsung berlutut dengan ekspresi kegembiraan yang tak tertandingi di wajah mereka. Setelah bertahun-tahun diganggu oleh Kaisar Naga, Kaisar Yan mereka akhirnya membebaskan mereka dari kesengsaraan mereka. Prajurit Xiao Yichen semuanya berlutut pada saat ini, dan mereka berteriak dengan tulus, "Kami bersedia menyerah kepada Kaisar Yan. Mulai sekarang, hanya Kaisar Yan yang akan kami ikuti." Xiao Yan melepaskan kesadarannya. Dia benar-benar tidak bisa merasakan aura apapun dari Xiao Yichen, sehingga bisa dilihat bahwa Xiao Yichen benar-benar jatuh. Prajurit Xiao Yichen saat ini memohon belas kasihan Kaisar Yan. Xiao Yan menoleh dan bertanya pada Xiao Xiao di dek kapal roh, "Xiao Xiao, bagaimana menurutmu?" Xiao Xiao lalu menjawab, "Ayah, orang-orang ini telah melakukan hal-hal buruk dan melakukan kejahatan keji. Bahkan jika mereka menyerah, mereka tidak dapat diampuni. Jika mereka tidak dihukum berat, maka seseorang akan membuat kesalahan di masa depan, dan mereka dapat dimaafkan. Selama mereka menyerah dan memohon belas kasihan, bagaimana bisa ada hal yang begitu murah di dunia?" Ucap dari Xiao Xiao. Xiao Yan mengangguk, lalu berbalik untuk melihat bawahan Xiao Yichen dan berkata, "Putriku sangat masuk akal. Jika kalian membuat kesalahan kalian, kalian harus dihukum. Ya, aku tidak akan membunuhmu. Kamu semua harus meninggalkan kultivasimu." Mendengar ini, ekspresi semua prajurit Xiao Yichen berubah drastis. Mereka telah melakukan banyak kejahatan selama bertahun-tahun. Jika basis kultivasi sekali dihapuskan, maka hanya ada jalan buntu bagi mereka. Salah satu santo petarung bintang 6 tiba-tiba berteriak, "Kalau begitu, kami akan bertarung melawan Kaisar Yan." Yang lain setuju, satu demi satu. Kemudian sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh, "Sampai sekarang, kalian masih tidak tahu bagaimana bertaubat. Ini benar-benar sekelompok orang-orang yang tidak tahu malu bagaimana hidup atau mati." Ketika semua orang bergegas ke depan Xiao Yan, semua orang kuat tersulut secara spontan. Serangkaian jeritan terus terdengar di langit, dan semua prajurit yang kuat semuanya mati di langit, membuat semua orang di belakang mereka ketakutan. Mereka semua merentangkan tubuh mereka dan dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Berlari di depan Kaisar Yan adalah lelucon. Melihat semua orang melarikan diri, Xiao Yan tersenyum tipis dan segera melambaikan telapak tangannya. Ruang ini segera dipenjara. Semua orang terkejut menemukan bahwa tindakan mereka menjadi sangat lambat, dan hubungan mereka dengan dunia luar telah terputus, sehingga mereka tidak dapat menggunakan energi. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya, dan aura tak terlihat menyapu. Segera pria kuat yang tak terhitung jumlahnya terbakar pada saat yang sama. Ribuan pria kuat dibakar menjadi abu. Hanya dalam waktu singkat, para prajurit Xiao Yichen semua terbakar menjadi abu. Semua orang di perahu roh bersorak dengan keras.
Xiaoyan bergerak. Dia muncul langsung di dek kapal roh. Sosok mungil langsung memeluk Xiaoyan. Ayah, kamu akhirnya kembali. Aku sangat senang. Xiaoyan membelai rambut Xiao Xiao dan berkata, Ayah kembali. Xiao Xiao tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan ibuku dan ibu Xiuner? Mengapa mereka tidak kembali bersamamu? Xiaoyan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia segera berkata kepadanya, ibumu dan Xiuner tinggal di dunia itu dan tidak kembali. Oh, Xiao Xiao menjawab, sedikit kecewa. Tetapi dia segera menjadi bahagia lagi. Bagaimanapun juga Xiaoyan sangat senang bisa kembali ke benua Daoqi. Saat ini Xiaoyan selalu bertemu dengan teman-temannya. Beberapa dari teman ini adalah anak-anak dari keluarga Xiao. Beberapa adalah mitra Papiliun Qinyun. Beberapa adalah rekan dari Li Gayen. Dan beberapa adalah teman sekelas dari Sanaan College. Teman-teman ini berjuang berdampingan dengannya, menjadi gila bersama dan menderita bersama. Kembalinya Xiaoyan kali ini hanya sementara, dan dia masih harus meninggalkan benua Daoqi. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.